Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada sesi terakhir ini kita akan berbicara tentang hukum ilmu tajwid. Ilmu tajwid, di dalam mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, maka menggunakan ilmu tajwid menjadi fardu ain. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang hukum bacaan mad. Mad itu sendiri menurut etimologi adalah, ataupun menurut bahasa, italah. Jadi mad artinya memanjangkan. Kalau ibarat karet, ya karet gelang kita tadinya kecil, kemudian kita tarik, maka karet ini akan menjadi panjang. Panjangnya karet inilah ya ibarat hukum bacaan mad. Tergantung nanti apakah kita menarik satu alif, ataupun kita tarik dua alif, ataupun kita tarik menjadi 2,5 alif. Jadi tergantung nanti karena kelenturan daripada karet tersebut. Jadi kita akan sedikit membahas tentunya, sekali lagi dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Pada pertemuan sebelumnya Bapak telah membicarakan ataupun membahas tentang surah Al-Fatihah, walaupun hanya sekilas, dan kita fokus kepada makharijul huruf. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan yaitu tentang hukum bacaan mad yang ada pada surah Al-Kafirun. Ada dua hukum bacaan mad. Yang pertama adalah mad asli. Ya, mad asli disebut juga dengan mad tabi'i. Asli ya asli. Ya, tabi'i artinya tabiat. Nah, untuk itu pada hukum bacaan mad asli ataupun mad tabi'i ini ya cukup dengan 2 ketukan saja. Nanti akan kita peragakan dalam surah Al-Kafirun. Yang kedua adalah mad far'i. Far'i, far'un artinya cabang. Nah, dari cabang inilah berkembang yang tadinya mad asli ataupun mad tabi'i, kemudian ada cabangnya. Karena pada bahasan-bahasan berikutnya ada yang namanya mad arid lisukun. Yang dimaksud dengan mad arid lisukun adalah mad tabi'i yang terletak di akhir ayat. Ada juga yaitu mad wajib muttasil. Ya, di mana ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah ataupun dengan alif dalam satu kata, dalam satu makna. Itulah yang dimaksud dengan mad wajib muttasil. Ada lagi yaitu mad jaiz munfasil. Pada mad jaiz munfasil ini yaitu mad tabi'i ketemu dengan alif ataupun hamzah, di mana alif ataupun hamzahnya adalah di luar kalimat, di luar kata. Berbeda tadi dengan mad wajib muttasil. Oleh karena itu bisa kalian perhatikan. Bapak akan membacakan surah Al-Kafirun, dan silakan nanti kalian yang sudah mengetahui langsung acungkan tangan. Ya, oh ini hukum bacanya mad ini hukum bacanya mad ini. Ya, oke. Lihat tangan aku, akan Bapak bacakan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat
surah Al-Kafirun ini ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, perhatikan ya. Perhatikan pada ayat yang pertama. Nanti kalian bisa langsung menunjukkan, oh ini hukum bacanya mad wajib muttasil, oh ini hukum bacanya mad jaiz munfasil, oh ini hukum bacanya mad tabi'i, oh ini hukum bacanya mad arid lis sukun. Ya, kita tidak akan membahas yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah, kelihatan murid-murid ini semangat ya, semangat. Oke, dilihat ayat yang pertama. Ya, kita lanjut. Pada ayat yang pertama, Bapak bacakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini terdapat iya. Iyanya adalah harfun nida, yaitu untuk memanggil. Banyak seperti ada ya ayyuhalladzina amanu. Di situ enggak ada huruf ya-nya. Ada lagi yaitu ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun. Jadi ya di sini adalah ya harfu nida. Hukum bacaannya ini adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena di sini hurufnya berdiri sendiri. Ayyuha ya ketemu dengan alif ataupun hamzah. Ayyuha adalah orang-orang. Siapa yang dimaksud? Adalah al-kafirun. Pada huruf kaf, hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Jadi cukup dengan dua ketukan, 1, 2. Jangan terlalu panjang untuk membaca huruf kafnya. Bedakan dengan pada akhir ayat. Di sini ada waw mati, sebelumnya adalah dhammah. Maka mad tabi'i yang terletak di akhir ayat, hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Ini dibaca dengan panjang, yaitu 2,5 alif ya, ataupun 5 ketukan ya. Jelas di sini perbedaan antara mad tabi'i dengan mad arid lis sukun. Jangan sampai terbalik, yaitu kafnya yang panjang, kemudian yang terakhir runnya yang pendek. Contoh umpamanya, karena saking asiknya ya kafnya yang panjang, ada yang terakhirnya yang pendek, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Itu salah pembacaan seperti itu. Kenapa? Karena terbalik. Yang harusnya adalah yang panjang adalah yang akhirnya, bukan pada huruf kafnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu. Pada ayat yang kedua, sama hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. Mad jaiz munfasil pada kata la a'budu. Sedangkan pada kata ma adalah mad tabi'i. Dan ta'budun dur sama dengan, yaitu run ya, run
dun, artinya dibaca dengan panjang karena hukum bacaannya adalah mad arid lis-sukun. Ini karena waktu yang terbatas. Dilanjut pada ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma'bud. Coba perhatikan, ada berapa hukum bacaan mad jaiz munfasil pada ayat ini? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang ini aja ayat yang ketiga ada berapa? Ada, oh betul ada 2 ya, yaitu yang pertama pada la a ya, wala antum wala a. Nah di sini adalah mad jaiz munfasil. Begitu juga pada ma'bud. Di sini ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah ataupun alif, di mana alifnya di lain kalimat ataupun di lain kata ya. Sedangkan hukum bacaan mad tabi'i yaitu pada kata abidu, 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 dua-duanya adalah mad tabi'i ya. Abidu, abidu, sama kan? Kalau nggak sama berarti pendengarannya yang kurang jelas ya. Maka dikorek dulu telinganya biar jelas. Pada ayat yang keempat, wa ana abidum ma abadtum. Di sini karena dal ketemu dengan ta ya, maka huruf dalnya tidak terdengar dengan jelas karena termasuk hukum bacaannya mad atau idgham mutaqaribin ya. Tak tok tak ada atau tak ada ta lam ra dal dha, itu kan termasuk yang seperti itu. Maka ini langsung dimasukkan kepada huruf ta-nya. Tidak kita bahas, hanya sekilas saja. Yang kita bahas yang fokus adalah pembacaan madnya yang ada. Wala ana, di sini juga sama mad jaiz munfasil. Abidu, mad tabi'i. Ma'abad, sama hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Pada ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ada berapa hukum bacaan madnya? Coba perhatikan. Lihat lagi ya, perhatikan. Ada berapa? Ada berapa? Oh sama dengan yang atas katanya ada 2. Yang pertama wala antum, yaitu mad tabi'i ketemu dengan hamzah, dan yang keduanya juga adalah sama ya, sama ya. Oke. Sementara untuk hukum bacaan mad tabi'inya yaitu pada kata-kata abidu, abidu, adu, adu ya, sama ya. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bukan wal ya, tapi waliyadin, karena huruf ya-nya adalah huruf ya-nya hidup ya. Begitu, lamnya tidak mati, lamnya adalah lam hidup, yaitu waliyadin ya. Banyak yang masih salah ketika mengucap kata-kata waliyadin, banyak menyebutnya adalah waliyadin ya. Ini kesalahan fatal ya. Jadi kita lihat, lakum dinukum waliyadin, bukan waliyadin, tapi waliyadin ya. Oke, di sini hanya ada satu hukum bacaan mad yang akan kita bahas, yaitu pada ayat yang terakhir adalah hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun ya. Jadi ada beberapa hukum bacaan mad arid lis sukun. Yang pertama pada ayat yang pertama ya, kafirun
kemudian ma ta'budun, ya, begitu. Dan selanjutnya yang ketiganya adalah pada kata waliyadin, ya. Waktu pula lah yang memisahkan kita. Oleh karena itu silakan nanti kita bahas kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.